kantor desa di Jawa, yaitu dalam rangka penerimaan honor Kader Posyandu se-Desa Bijawang. Alhamdulillah, karena setelah kita hadir semua atau sisa 1-3 orang yang belum sempat hadir, mungkin sakit atau hamil atau minta izin, ya mudah-mudahan saya doakan semua sehat semua, dan yang belum sempat hadir pertemuan selanjutnya bisa hadir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi pada hari ini adalah baru saya disampaikan bahwa besok Pak Desa penerimaan honor. Jadi saya sampaikan boleh silakan undang secara serentak, lalu kemudian kita ketemu di kantor lah. Artinya supaya kapan lagi untuk selalu pertemuan. Ini yang ingin kami sampaikan adalah menyangkut tahun baru Islam. Jadi hari ini adalah 1 Muharram. Jadi kita tahun ini 1443 Hijriah adalah tahun terbaik, kemudian jauh lebih bagus dibanding tahun kemarin. Ya, ini tahun baru tak ya? Tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram. Kemudian terus yang kedua, waktu dekat ini, kalau tidak salah besok, itu pembukaan kegiatan olahraga oleh pengurus Karang Taruna masih di Desa Bijawang yang dilaksanakan ditempatkan di Tokombe. Jadi masih ada kesempatan, silakan mendaftar ibu-ibu, siapkan dasternya untuk lomba tarik tambang. Ada 1 tim. Terima kasih Ganda Iwan atas kehadirannya di kantor kami di Desa Bijawang. Baik, secara umum kami sampaikan bahwa agenda atau program hasil RKP desa yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja desa Bijawang APB desa tahun 2021, yaitu adalah menyelesaikan kantor Bundes Desa Bijawang yang insya Allah rampung, yang kurang lebih 30% lagi pembangunannya rampung di tahun 2021. Jadi kami berharap mudah-mudahan pengurus Bundes Darussalam Desa Bijawang mampu bekerja secara maksimal untuk mendapatkan pendapatan asli desa untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Desa Bijawang, untuk pengembangan Bundes yang sampai hari ini itu kami berikan penyertaan modal 50 juta lagi untuk tambahan untuk pengembangan unit usaha. Ya, kemudian selain daripada Bundes itu tetap kami lakukan untuk memberikan bantuan ke masyarakat dari dana desa untuk bedah rumah. Tahun ini kalau tidak salah kami program keempat, cuma 2 itu digeser di anggaran perubahan karena anggaran COVID, anggaran SDGs yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa Bijawang. Nah, kemudian ada sumur bor yang dibangun di Dusun Padodo untuk mengantisipasi wilayah Dusun Padodo dan Polewali di kompleks Masjid Nurul Iman untuk mengantisipasi di Oktober, November, Desember kehabisan air bersih. Itu sehingga kami tetap melakukan di program lama yang tidak sempat dilaksanakan di tahun 2020. Alhamdulillah di sana untuk pembangunan sumur bor sudah terlaksana. Lalu kemudian selain itu ada warga yang diberikan untuk BLT selama 12 bulan yang betul-betul warga yang kurang mampu, mungkin cacat fisik, ya, sehingga kami prioritaskan untuk warga yang kurang mampu itu yang cacat fisik, sehingga cuma 12 orang. Selain daripada BLT yang 12 orang, ada pembangunan drainase di Dusun Tokombe, lalu kemudian PP Melok di Dusun Padodo dan Campagarigi. Alhamdulillah telah rampung dilaksanakan di tahun ini, dan insya Allah sisa
pembangunan fisik yang di sebelah, yaitu ruangan serbaguna, gedung serbaguna yang dipakai nantinya oleh warga Desa Bijawang, baik rapat maupun ada acara hajatan, pesta, bisa digunakan oleh masyarakat Desa Bijawang. Ini mudah-mudahan bisa terlaksana di program ini, dan insya Allah di tahun 2022 kami akan membaca kembali, menelah bersama pendamping desa, baik pendamping lokal dan pendamping kecamatan, untuk kami urun rembuk bersama, musyawarah bersama dengan tim penyusun RKP desa, apa-apa skala prioritas yang telah disepakati melalui musrembang atau RKP desa yang akan dilaksanakan, dianggarkan di tahun 2022. Walaupun ini menjadi sebuah salah satu bentuk kewenangan kepala desa, tetapi ini menjadi sebuah fokus yang akan dibicarakan oleh pemerintah desa bersama BPD, bersama tim penyusun RKP desa dari program yang akan dilaksanakan di tahun depan, yaitu di tahun anggaran 2022. Saya kira seperti itu. Ada beberapa program mungkin yang masuk ke skala prioritas, tetapi tunggu dulu, saya akan bicarakan bersama dengan pihak BPD, pihak tim penyusun RKP desa, kemudian saya senantiasa meminta petunjuk masukannya dari tim pendamping desa. Saya kira seperti itu. Pada prinsipnya di Bundes itu badan usaha milik desa, itu jelas ada proyeksi, ada program kegiatan yang akan dilakukan di tiap tahunnya. Khusus untuk di Desa Bijawang ini, Bundes Darussalam itu ada unit usaha di bidang jasa. Itu ada sewa kursi, sewa mobil pickup, kemudian ada sinso, pemotong kayu, kemudian ada alat pertukangan untuk kusen dengan jendela dan lain sebagainya. Kemudian ini fokus untuk di tahun ini adalah menyelesaikan, kemudian kami berikan penyertaan modal 50 juta untuk pengembangan usaha di bidang jasa, yaitu pengadaan tabung gas kurang lebih 150 unit, kemudian tenda terowongan. Karena di Bundes Darussalam ada elektron, ada karaoke. Jadi pengembangannya nanti ke depan ini bisa satu paket. Satu paketnya ini ke depan ketika ada warga Desa Bijawang yang punya hajatan perkawinan, itu tinggal dia pesan satu kaligus. Ya, ada nanti alat memasaknya, tenda terowongannya, mau pilih mana, ada karaoke, ada elektron, sewa kursinya. Jadi nanti sisa pakaian pengantinnya dengan alat memasaknya, ya, dengan fotografernya. Kalau sudah ada ini nanti, saya kira sudah lengkap. Ya, tinggal ini mau diberikan waktu untuk pelatihan, untuk kursus-kursus bagi 2-3 orang ini untuk make upnya pengantin, ya, sehingga nanti mobil Gremex di Bundes kan sudah ada. Ya, berarti tenda terowongan sudah ada, kursi nanti tinggal mau ditambah, kemudian alat memasak, alat makeup pengantin, kemudian fotografer, lengkap sudah satu paket. Ya, jadi warga Desa Bijawang tidak perlu lagi susah-susah ke depannya nanti. Ini kan progresnya ke depan. Ya, Bundes khusus untuk di pengembangannya ke depan. Jadi nanti daripada warga sewa 15 juta dari luar sana misalnya, berarti ke depannya ini mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dilengkapi semua kebutuhan yang ada di Desa Bijawang, khususnya dibagi masyarakat. Karena khusus Desa Bijawang beda dengan desa-desa lain. Nah, di desa lain mungkin ada tempat wisatanya, kalau di Bijawang tidak ada. Paling tidak memaksimalkan ini sumber-sumber potensi yang ada di Desa Bijawang untuk kemaslahatan, untuk pengembangan Bundes. Ya, jadi kalau menurut saya, tak usah pengurus Bundes risau bahwa kita ini di Bijawang tidak ada tempat wisata. Tetapi tidak ada tempat wisata, justru pengurus Bundes memaksimalkan potensi desa, apa yang bisa dilakukan. Penyertaan modal yang Anda perhadapkan kepada pemerintah desa itu harus tetap tepat sasaran, harus studi kelayakannya jelas sasarannya. Saya kasih penyertaan modal pengurus Bundes itu untuk diapakan. Makanya ini 1 tahun sebelumnya, sebelum kami berikan penyertaan modal, harus diperjelas studi kelayakannya, sasarannya, ini penyertaan modal untuk apa.
kita kaji bersama supaya tepat sasaran, supaya pendapatan asli desa yang didapatkan oleh BUMDes bisa menambah kegiatan, bisa menumbuhkan perekonomian di masyarakat desa Biawak. Ya, artinya melalui kebijakan Kementerian Desa tentang pendataan SDGs ya, itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya para pendamping desa yang telah mengarahkan kami, mendampingi kami tentang bagaimana pendataannya, bagaimana meramu pendataan agar desa keluar dari kemiskinan dan segala macam. Saya kira ini sudah jelas bahwa sementara dalam proses semua akan ditindaklanjuti dalam bentuk di RKP desa dan dalam bentuk program yang akan dianggarkan di setiap tahunnya. Jadi saya kira dengan adanya ini SDGs paling tidak data per desa itu jelas berapa warga yang kurang mampu alias miskin, kemudian juga berapa bagaimana pemberdayaan perempuannya, kemudian di kegiatan di masyarakat khususnya untuk penanganan masyarakat yang kurang mampu dan khusus untuk masalah stunting, kemudian masalah kesehatan dan lain sebagainya. Ya, itu masalah SDGs saya kira seperti itu.